cita-cita kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berkurang rahmatullah saudara kita, teman kita, jamaah kita, almarhum Abdul Latif bin Haji Muhammad Toib. Tadi malam jam 12 malam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah sakit besar. Kita kirimkan Fatihah, kita doakan semoga almarhum berdoa Fatimah diterima segala amal baiknya, dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya, kuburnya dijadikan Allah min riyadil jannah. Bihadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana wa lana wa lana wa lana. Allahumma ya, kita lanjutkan kajian kita halaman 125 itu baris ke-11 dari bawah. Waqala al-Masih alaihissalam, berkata Isa al-Masih alaihissalam. Jadi al-Masih itu artinya diurapi atau diusap. Jadi kalau ada orang sakit itu diusap oleh Nabi Isa sembuh. Itu namanya al-Masih, masalah. Dia mengatakan ini la ahabbu al-maskana. Sesungguhnya saya senang cinta dan kemiskinan. Wa abghad an-nu'ama, dan benci dengan kemewahan, nikmat, segala kenikmatan. Wa kana habbu sama ilaihi sallallahu alaihi wasallam, dan nama yang paling dia senangi adalah jika dia dipanggil ya miskin. Wahai orang miskin, dia senang. Ya. Kalau dipanggil orang kaya, dia marah, ngecek nih ya. Nah, dia orang miskin. Walima qalat sadatul Arab, di mana para pemimpin Arab wa aghniyahum, dan orang-orang kaya mereka mengatakan lin Nabi, ij'al lana yawman, jadikanlah bagi kami suatu hari, walahum yawman, dan bagi mereka satu hari. Artinya untuk bisa menghadap kepada kamu bergiliran waktunya. Yajibuna ilaika, akan datang kepadamu, wala najiu, dan kami tidak datang. Wa najiu ilaika wala yajiu, kami datang kepadamu dan mereka tidak datang. Yuduna bidzalik al-fuqara, yang dimaksud adalah al-fuqara, seperti Bilal sahabat Nabi, muadzin Nabi, Salman,
wa Suhaib wa Abizar wa Khabbab bin Arad wa Ammar bin Yasar wa Abi Hurairah wa Abu Sufyan bin Al-Qurra radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah para sahabat yang dikenal adalah orang-orang yang sederhana, fakir miskin ya. Mereka selalu mengikuti Nabi dan tidurnya juga di masjid ya, Ashabus Sufan. Jadi Sufa itu adalah satu bangunan, ini ada masjid, itu namanya perdeping, ini namanya Sufa. Dan mereka itulah yang tidurnya di masjid karena nggak punya tempat tidur ya. Abu Hurairah termasuk Ashabus Sufa. Makanya mereka inilah yang banyak mendapatkan hadis dari Nabi, Ashabus Sufa. Itu teman-teman Nabi. Minal fuqara radhiyallahu anhum ajma'in. Ada ahli Nabi ila dzalik. Apakah Nabi datang kepada mereka? Li'annahum syaqaw ilaihi. Karena mereka mengeluh kepadanya. Al-ta'adhi bi raihatihim. Mereka merasa sakit ya dengan keadaannya. Wa kana libasul qaum as-sur. Dan pakaian kaum itu adalah sur. Sur itu dari bulu domba ya. Jadi melambangkan kesederhanaan dan kemiskinan. Bisyidatil har, dalam keadaan yang sangat panas. Jadi bajunya seperti itu, lagi musim panas, itu gerahnya bukan main. Ya, kalau pakai baju katun mungkin adem. Nah ini bajunya baju yang kasar, yang keringat dulu. Faidah arafu fahat arwani, apabila berkeringat itu baunya kurang sedap. Itu karena bau keringat. Ya. Nah, musim panas, kalau musim dingin mungkin tidak begitu ini tidak keluar keringat. Min siyamihim, dari bajunya itu. Fastada dzalik ala dunia, dan itu tidak nyaman bagi orang-orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya, ya, orang kaya untuk hidung aja, ya, kurang senang dengan bawaan-bawaan yang kurang nyaman. Siapa orang kaya itu? Aqra bin Habis Al-Zamini, Yainah bin Hasan Al-Fazali, Abbas bin Zirdad Al-Tarmi wa ghairuhu. Faja'ahum Rasulullah Allah yajma'u. Lalu Rasulullah datang kepada mereka supaya dia bisa datang kepada mereka. Wa iyyahum fi majlisin wahid, dan mereka dan hindarilah dalam satu majlis. Panazala alaihi qawli ta'ala, dan turunlah firman Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan sabarlah kamu hai Muhammad duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya bil ghadat, di waktu pagi, wal asri, dan di waktu sore. Yuriduna wajhahu, dan mereka hendaknya mereka ingin bertemu Allah. Wala tawailatan, dan janganlah berpaling mata mereka, yakni al-fuqara. Turidu zinatal hayati dunya, kamu ingin perhiasan kehidupan dunia, yakni alam dunia. Ya, jadi karena sahabat orang-orang kaya itu merasa kurang nyaman, turunlah ayat ini. Ya, janganlah kamu mengecilkan orang-orang yang sudah berdoa kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang dekat kepada Allah. Meskipun dari segi sosial mereka ekonominya sederhana, yakni alam dunia. Wala tuti man aghfala qalbah an dzikrina, jangan kau patuhi orang-orang yang hatinya lalai untuk mengingatkan, yakni alam dunia. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, yang benar itu adalah dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin, hendaklah dia beriman, dan barang siapa yang ingin, hendaklah dia kafir. Hendaklah dia kafir. Jadi kata Allah, silakan yang beriman silakan, dan kafir silakan. Karena kami sudah memberikan akal dan lain sebagainya. Wa ta'ala Ibnu Maktum ala Nabi. Dan waktu itu ada minta izin Ibnu Maktum kepada Nabi. Ibnu Maktum adalah sahabat Nabi yang matanya buta dari kecil. Ya. Dia ingin sekali ketemu Nabi. Ya. Tapi waktu itu ada seorang pembesar Quraisy yang sedang
bertemu Nabi. Dianggapnya kedatangan Ibnu Maktum yang orang buta ini mengganggu. Ya. Dan Nabi juga sempat berpaling. Ya. Kayaknya Nabi kurang mengindahkan kedatangan Ibnu Maktum. Ya. Maka turunlah firman Allah, wahai Nabi, kamu jangan berpaling, jangan memalingkan muka dari orang-orang yang buta, dari orang-orang yang miskin. Turunlah ayat abasa wa tawalla. Ya. Nabi itu pernah merasa mengutuk abasa wa tawalla dan tidak mau bertemu dengan Ibnu Maktum. Kenapa? Karena Nabi sedang menghadapi pembesar Quraisy. Jangan diganggu. Nah, itu turun ayat. Banzalallahu ta'ala abasa wa tawalla. Inilah Quran Allah pada Nabi. Kamu jangan begitu. Belum tentu orang kafir Quraisy itu yang kamu banggakan beriman pada kamu. Tapi kalau yang buta ini sudah jelas dia beriman. Ingin minta informasi. Nah, ini teguran kepada kita. Itu kalau ada dua orang, kalau ada satu tamu, terutama orang miskin, jangan sampai tidak diterima. Apalagi dia datang untuk minta nasihat. Itu Nabi ditegur langsung. Kalau kita nggak ada yang tegur, karena Nabi sebagai contoh. Gitu. Ya memang sebaiknya sih kalau ada orang bicara dulu kita nunggu dulu ya. Dia orang matanya buta ngeliat, datang aja. Tapi Nabi pernah cuekin. Nah inilah turut abasa wa tawalla. Nabi pernah merengut abasa itu merengut. Mukanya masuk pada kami. Wa tawalla berpaling. Anja ulama karena orang kita datang kepadanya. Maksudnya itu maksud. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Padahal dia ingin tahu, meminta informasi dari kami. Au yazzakka wa tanfa'u dzikra. Justru kedatangannya itu akan memberi manfaat bagi dia dan bagi kami. Tapi pembesar Quraisy itu tadi yang kamu banggakan itu belum tentu beriman pada kamu. Nah, ini maksudnya secara sosial kita kadang-kadang kalau ada dua tamu, yang satu kaya, yang satu miskin, kita mengutamakan orang kaya dulu. Ya, kita perluin. Kata Nabi, kata Allah itu salah. Nabi itu tegur, jangan begitu. Ya. Kalau mau kita keluarin air, dua-duanya kita keluarin air. Ya, orang kaya kita keluarin air, orang miskin kita keluarin air. Sama, jangan diberlakukan beda. Gak ada diskriminasi. Dia turunnya ayat. Abasa wa tawalla. Batan pahu dzikra. Mungkin kedatangan dia minta informasi apa itu Islam, bagaimana cara Islam, bagaimana cara sholat. Batan pahu dzikra. Kalau kau puji dia maka akan memberikan manfaat bagi dia. Bagi kamu. Jadi Maktum. Amma man istagna fa anta lahu tasabda. Adapun orang yang merasa cukup itu belum tentu menerima kamu. Ini ayat. Demikian apa saya sampaikan sampai sini dulu ya, karena saya dalam keadaan kurang nyaman, kurang enak. Jadi saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari informasi nanti jenazah Abdul Latif itu akan disolatkan di sini. Habis sholat Jumat langsung kita sholatkan. Tadinya diminta di masjid di Tambun sana ya. Ya, dekat rumah dia, tapi karena di sini kepada keluarganya dan akan ditunjukkan di luaran, jadi sekalian aja. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.